Saifuddin Ibrahim ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Berkaitan dengan hal itu, berikut ini rekam jejak Saifuddin Ibrahim selengkapnya. 1. Pernah belajar Islam di pondok. Budi Nurastowo bin Triman selaku salah satu teman kuliah Saifuddin Ibrahim menyatakan sosoknya pada 2014. Saifuddin Ibrahim merupakan kader Pondok Hajah Nuriyah Sabran di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 80-an. 2. Masuk jaringan Negara Islam Indonesia Komando Wilayah 9 NII KW 9. Saifuddin Ibrahim juga dikenal banyak orang akibat sikap frontalnya. Saifuddin Ibrahim sempat masuk dalam jaringan Negara Islam Indonesia Komando Wilayah 9 pimpinan Abu Toto atau Panji Gumilang. Saifuddin Ibrahim juga sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung di NII KW 9. Tugas utamanya yakni membaiat anggota baru NII dan mewajibkan dana minimal 20.000 yang kini setara dengan 200.000. 3. Penanggung jawab rubrik majalah Islami. Rekam jejak Saifuddin Ibrahim berikutnya adalah menjadi penanggung jawab salah satu rubrik Pres Mahasantri Pondok Hajah Nuriyah Sabran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Rubrik itu berisi nilai sufisme Islami yang dikemas dengan tulisan yang ringan. Melalui tulisannya, Saifuddin Ibrahim mengangkat kisah jenaka penuh makna dari Abu Nawas Persi Turki atau Nasruddin Effendi. Saifuddin Ibrahim pun bahkan sangat dekat dengan juniornya dan dijuluki Bang Kocek saat menjadi penanggung jawab rubrik tersebut. 4. Mengabdi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Bogor. Jejak Saifuddin Ibrahim berikutnya yakni pernah mengabdi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Bogor yang dimiliki oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta pada tahun 1994. Saat itu, pesantren tersebut juga dimasuki paham jaringan Negara Islam Indonesia Komando Wilayah 9. 5. Murtad. Saifuddin Ibrahim murtad pada 2014. Kabar ini diperoleh Budi melalui seorang guru bahasa Indonesia di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Kini ia dikabarkan tengah menjadi seorang pendeta yang aktif mengomentari agama Islam. 6. Tersandung kasus penistaan agama. Saifuddin Ibrahim jadi buronan polisi Indonesia lantaran pernyataannya yang dinilai menistakan agama. Lewat channel YouTube-nya yang meminta pada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Pendeta Saifuddin dijerat dengan pasal berlapis berikut pasal-pasalnya. Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156A huruf A KUHP. 7. Kabur ke Amerika Serikat. Meski sudah dijadikan tersangka, tapi sejak awal tahun 2022 pendeta Saifuddin berada di Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh pihak kepolisian yang sedang berkoordinasi dengan FBI untuk mengejar Saifuddin Ibrahim. 8. Jadi pemulung di Amerika. Meski sudah jadi buronan dan tinggal di Amerika, Saifuddin masih aktif membuat konten di YouTube. Bahkan saat ini, ia mengatakan bekerja sebagai pemulung botol bekas di Amerika. Hal ini terlihat dari rekaman video YouTube-nya yang menunjukkan aktivitas Saifuddin memulung botol bersama rekannya di jalanan. Saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun kita tetap maju, meskipun jadi pemulung. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada, kata Saifuddin. Awal Saifuddin ditetapkan sebagai tersangka adalah saat Saifuddin Ibrahim mengeluhkan beberapa situasi kehidupan beragama di Indonesia kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melalui media sosial. Saifuddin Ibrahim mengeluhkan kurikulum pesantren dan bahkan mengaitkannya dengan sikap radikalisme. Selain itu, Saifuddin Ibrahim juga mengusulkan penghapusan 300 ayat Al-Quran. Faktor yang menyebabkan Saifuddin Ibrahim mengusulkan penghapusan itu adalah karena menganggap ayat itu memicu intoleransi. Saifuddin Ibrahim menyatakan ayat itu tak perlu diajarkan di pesantren karena memicu radikalisme. Tak hanya itu, Saifuddin Ibrahim juga menyatakan pesantren di Indonesia melahirkan teroris. Ia mengusulkan informasi besar-besaran terhadap kurikulum di pesantren agar tidak menghancurkan bangsa. Atas tindakannya, Saifuddin Ibrahim pun dijerat pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar.